Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Mari kita simak videonya. Di awal film, kita melihat seorang pemuda yang sedang berhalusinasi. Kejadian tersebut sering dialami dan sangat mengganggunya. Pemuda tersebut bernama David Lee, dan ia pun bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Di dalam perjalanan, David terlihat kurang bersemangat, dan seperti biasa ia diantar oleh pamannya yang bernama Andre. Mereka pun akhirnya tiba di sekolah. Di sekolah, David termasuk anak yang woles dan santuy. Ia tidak banyak tingkah dan tidak terlalu bergaul. Namun walaupun begitu, David memiliki pacar yang lumayan cantik. Nah, ini dia guys. Pacar David bernama May. Ia berambut merah dan memiliki bibir berwarna pink. Ia sangat senang melihat David dan segera mengajaknya masuk. Your identity is constantly changing throughout an area of life. Pada hari itu, David terlihat kurang bersemangat karena halusinasinya yang terjadi tadi pagi. Sang guru yang melihat hal itu langsung bertanya pada David mengenai pelajaran yang sedang ia Isn't bawakan. that right, Mr. Lee? David pun terkejut mendengar namanya dipanggil dan May pun memperhatikannya. Namun tanpa diduga, David dapat menjelaskan dengan lancar materi pelajaran yang sedang dibahas. There's a period of early adulthood that we just entered. Guru tersebut terlihat senang karena ternyata David mengerti apa yang sedang dibahas. Ia pun segera Very bereaksi. good, David. Thank you. Lalu ia pun menyuruh David duduk dan akan melanjutkan pelajaran. Namun tiba-tiba 5 orang bersenjata dan berseragam lengkap tiba-tiba masuk ke dalam kelas dan memerintahkan mereka semua untuk menunduk. Lalu salah satu dari mereka mencari David. Dia bertanya pada sang guru, lalu sang guru memberitahu di mana posisi David duduk. Mereka langsung menodongkan senjata pada David dan memerintahkan yang lain untuk meninggalkan ruangan. David pun tidak bisa berbuat banyak dan ia mengalami halusinasi lagi. Lalu inilah yang terjadi. David. Setelah semua berhasil David kalahkan, kekuatannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Sang guru berusaha menenangkan, namun David pun berlari. David, wait! Tidak lama kemudian, satu mobil berisi 4 orang pun datang dan langsung menanyai guru tersebut. Karena mengira mereka adalah petugas, ia pun memberitahu bahwa David tinggal bersama pamannya. Ia pun memberitahu nomor ponsel David. Mereka pun segera pergi mengejar David, dan salah satu dari mereka menghampiri satu mobil lain yang ternyata adalah bosnya. Mereka mengatakan bahwa prajurit biasa tidak sanggup menangkap David, dan David berhasil lolos. Lalu mobil tersebut menuju ke sebuah gedung dan menemui bos besar pemimpin organisasi tersebut. Nah, ini dia guys, bos besarnya. Dia bernama Shiro Fujitaka. Akhirnya bos besar menyuruh anak buahnya untuk menggunakan prajurit super yang adalah hasil eksperimen mereka. Di sini juga akhirnya terungkap guys, ternyata David adalah hasil eksperimen mereka yang gagal. Sang anak buah menurut dan segera merespon. Lalu adegan berpindah ke sebuah supermarket di mana sang paman sedang berbelanja dan David pun menemuinya. David terlihat panik dan berlari ke arahnya. What are you doing here? David pun menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya dan peristiwa di kelas. Namun sang paman terlihat tidak terkejut dan tahu hal itu akan terjadi. Sang paman langsung mengajaknya keluar, namun ternyata 4 orang tadi sudah masuk ke dalam dan mencari David. Mereka mengetahui lokasi karena melacak dari ponsel David yang tidak dimatikan. Mereka pun bersembunyi dan sang paman memberitahu David untuk kembali ke rumahnya dan mengambil sesuatu di balik lukisan yang telah ia siapkan.
Rupanya pamannya telah menyiapkan semua hal penting untuk David melarikan diri. Ia pun bergegas keluar, namun tiba-tiba satu prajurit super telah diaktifkan untuk menangkap David. Tak ada pilihan lain, David harus melawannya. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya David berhasil mengalahkannya. Lagi-lagi tiba-tiba kekuatannya hilang dan ia tersadar. Ia pun langsung melarikan diri dari 4 orang yang tadi mengejarnya. Rupanya salah satu dari mereka masuk dan mencoba menggali informasi. Kemudian ia pun mendapatkan foto Mei yang berada di kamar David. Mereka pun langsung menuju rumah Mei dan mengawasinya. Lalu adegan kembali ke David yang membuka sebuah amplop yang berisi sebuah rekaman dari pamannya. Dari situ David mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah hasil percobaan prajurit super yang gagal. Ia juga baru tahu bahwa pamannya adalah bukan paman kandungnya. Lalu adegan berpindah ke rumah Mei dan David mengajaknya bertemu di sebuah taman. Mei yang memang sedang menunggu kabar David segera meluncur, tanpa tahu dirinya sedang diikuti. Mei pun akhirnya sampai di taman dan sedang menunggu David. Mereka kali ini mengirim 3 prajurit super untuk menangkap David. What's the status? Target's being located, but the organization has subjects 5, 6. Tak lama kemudian David pun datang dan Mei langsung memanggilnya. Salah satu prajurit super langsung mendekat dan inilah yang terjadi. All subjects. Target heading west towards the target. Dengan susah payah, akhirnya David berhasil mengalahkan 3 prajurit super tersebut. Mei terlihat masih syok mengetahui kemampuan David yang sebenarnya. Ia pun segera bereaksi. Lalu adegan berpindah di mana bos besar telah mengetahui bahwa David berhasil mengalahkan para prajurit super yang ia kirim. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengantarnya ke lokasi di mana eksperimen itu dilakukan. Sementara itu di lokasi eksperimen, satu prajurit super yang paling kuat sedang diuji coba.
Kepala ilmuwan menyaksikan dari ruang terpisah untuk melihat hasil karyanya. Awaken. Fujitaka-san, what a pleasant surprise. Bos besar akhirnya sampai di lokasi dan langsung disambut oleh kepala ilmuwan. Ia mengatakan bahwa dia telah menciptakan prajurit super yang lebih kuat dari ciptaan sebelumnya. Ia pun menjamin bahwa hasil ciptaan terbarunya ini pasti berhasil mengalahkan David. Bos besar pun terlihat senang dan segera merespon. Very well. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di sebuah gedung kosong di mana David dan Mei bersembunyi. I can't do this. David, calm down. It's okay. Mei mencoba menenangkan David dan mengatakan bahwa semua akan baik saja. David pun terlihat tenang, namun ternyata beberapa jam kemudian David sadar dan sudah berada di lokasi eksperimen. Kepala ilmuwan pun mengatakan bahwa David akan diprogram ulang dan dihapus memorinya. Goodbye, David. 3 ilmuwan pun datang dan memulai proses tersebut. Mereka berusaha menghilangkan memori David. Look inside yourself. What do you feel? Di dalam alam bawah sadarnya, kekuatan super David muncul dan mengatakan bahwa David harus menerima dirinya sepenuhnya. Dengan begitu, kekuatan super mereka bisa sampai pada titik maksimal. Akhirnya David sadar bahwa kekuatan tersebut dapat ia gunakan untuk membalas dendam. Ia pun menerima takdirnya. David pun akhirnya berhasil bebas dan mulai menghabisi satu persatu anggota organisasi tersebut. Di akhir cerita, David akhirnya berhasil menghabisi prajurit super yang paling kuat. David pun menghancurkan tempat tersebut. Salah satu anggota yang berhasil lolos menghubungi bos besar dan mengirimkan rekaman CCTV sebelum tempat itu hancur. Bos besar hanya terdiam dan tidak bereaksi.